Woi. Asu, kabur lagi dia. Ya, setelah ditinggal oleh Hanif, sekarang kita akan mencoba Suzuki R3 tipe GL manual. R3 sendiri diambil dari kata mengerti keluarga. Kalau R3 itu pastinya yang ngomong orang Batak, kalau enggak ya orang Indonesia Timur. Soalnya pasti ngomongnya jadi mengerti keluarga. Aduh mama sayangnya, stop tipu-tipu. Tapi ini yang kita punyanya tipe GL manual dan belum double door. Generasi pertama juga, jadi mohon dimaklumi kalau ada banyak kekurangan. Yud, ngapain Yud? Loh, punya R3? Iya, kan modif R3 kan? Nah ini gue dapet nih yang GX Matic 2013. Oh gitu, pantas beda ya? Iya, jadi kalau misalnya yang GX Matic 2013 ini dia bedanya ada di dia udah punya steering switch control. Jadi di setirnya ada tombol. Nah ada garnish chrome belakang juga. Dan juga kita mendapatkan grill dilapisi chrome. Tapi untuk GL yang 2014 sekarang ini dia juga ada grill chrome-nya. Kita juga dapat sepasang airbag, ABS, EBD, sama BA. Artinya apa? Nah kalau ABS itu asal berhenti syukur. Kalau EBD itu nggak bisa dibejek. Dan BA itu bodo amat. Aduh, singkatannya kok gitu banget? Ya, gue nggak harus mengerti semua singkatan kan? Kampret. Aduh mama sayangnya, itu tuh bukan kayak gitu. ABS tuh anti-lock braking system. Terus EBD tuh electronic brake distribution. BA itu brake assist. Ya, gue kan nggak harus mengerti semua singkatan. Sebenarnya mobil ini mengambil basis dari Suzuki Swift, tapi Suzuki merubah tampilannya menjadi lebih ciamik lagi, sehingga tidak ada guratan-guratan Suzuki Swift dalam R3 ini. Menurut gue tampilannya cukup oke ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari samping, R3 ini kita tidak akan kalau misalnya dia ini basicnya dari Suzuki Swift. Lain kalau sama misalnya kayak Honda Mobilio, itu kita masih bisa kalau oh ini adalah Brio yang dipanjangin. Nah, selain itu dia juga punya model velg. Ini palang 10 yang cukup bagus. Bannya pakai GT Radial Campiro Eco 185 65 15 inci. Nah, berlanjut lagi kita akan menemukan ini adalah pintu belakang yang cukup panjang. Tujuannya adalah biar yang mau masuk dan keluar tuh jadi gampang. Nah, jadi selain pintunya panjang, dia juga punya handle yang kesannya apa ya? Ini mantep gitu, rigid, nggak kayak low MPV sebelah. Dan dia juga punya pilar C yang cukup pendek. Tapi ini karena pintu belakangnya yang panjang tadi itu, sehingga pilar C-nya terlihat pendek. Ya, kalau kita melihat di bagian belakangnya R3 ini, kalau menurut gua tampilan belakangnya ini kurang gitu cantik. Itu kalau orang Malaysia bilang malah kayak dugong beranak kayaknya. Nggak juga Yud, kalau menurut gua ini belakangnya simple tapi bagus. Terutama nih bagian ini kita lihat, sebenarnya dia nggak pakai spoiler, tapi karena didesain seperti ini, Suzuki mendesain dengan sangat pintar sehingga kelihatan kita udah dapat spoiler dari sananya. Dan bagi beberapa orang pantat itu seksi, bahenol gitu. Oh gitu ya. Tapi bagian samping sini sih gue punya usul, kalau facelift berikutnya bagaimana kalau dia bikin lampu tambahan aja, tapi gak usah nyala juga nggak apa-apa. Dia lampu tambahan yang mirip-mirip LMPV lainnya, sehingga dengan lampu tambahan itu dia bokongnya akan terlihat lebih cantik lah dibanding sekarang. Terus dia juga belum dilengkapi defogger, tapi dia sudah ada wiper belakang. Nah, kalau yang tipe baru dia sudah ada garnish ya di sini. Nah, terus pas itu dia melihat ke bawah, di sini ada fog lamp belakang, tapi ini tambahan. Cuma diambil dari Suzuki original ya. Cuman kok kesannya menurut gue agak nanggung di bagian belakang ini. Gimana kalau menurut lu? Ya, yang penting udah ada fog lamp kan ya. Nah, sekarang kita mau bahas interiornya. Nah, kita masuk aja ya. Pertama dia tuh
dia punya pintu yang kalau dibuka tuh agak kerasa berat karena dia pakai materi yang kokoh, tebal dan bagus lah intinya. Nah dia juga punya peredaman itu yang di sini dan di sini dia udah pakai karet ganda, peredamannya harusnya bisa lebih baik. Dan kalau misalnya kita lihat ini door trimnya itu dia punya material yang bagus, konturnya juga enak di tangan, ada aksen silver, dan handle pintunya juga kita dapat handle pintu yang dilapisi chrome. Dan kalau misalnya kita lihat kain ini ya, motifnya selain mewah, kain ini juga enak gitu dipegang di tangan, rasa bagus, halus. Dan ini juga tombol-tombolnya dipencetnya juga enak, dan dia juga praktis. Kenapa? Karena dia punya kantong penyimpanan di pintu ini cukup besar, jadi naruh barang-barang juga bisa. Dan di sini juga kita bisa lihat bisa naruh kartu, bisa naruh koin. Dia juga masih ada aksen silver di sini berlanjut sampai dashboard sebelah penumpang. Dan dia tuh materialnya sangat presisi dan rapi. Kita lihat nih celah-celahnya sangat minim, dan materialnya semuanya dari dashboard dari atas sampai ke bawah tuh enak dipegang. Nah sekarang untuk driving positionnya, dia memiliki jok yang tebal dan empuk, juga dia memiliki motif yang bagus. Cuman kalau misalnya dulu Chevrolet Spin kan itu tebal tapi keras, ini tebal, empuk, dan nyaman banget buat didudukin. Dia juga punya pengatur ketinggian, tapi untuk pengatur ketinggian ini cuma ada di R3 GX selain reclining. Nah untuk setirnya dia juga sangat adjustable, meskipun hanya tilt steering, tapi posisinya tuh udah enak buat digenggam. Dia juga punya seat belt yang itu tingginya bisa diatur tinggi rendahnya, jadi mau diatur juga enak. Dan juga headrestnya itu bisa menopang kepala kita dengan baik, jadi kita nggak harus dangak gitu kayak orang ngapain. Pokoknya kalau untuk urusan kenyamanan mengemudi, Suzuki R3 ini bisa dibilang paling baik lah. Nah sekarang kalau kita melihat desain dashboardnya itu, kita akan sama, ini itu dashboardnya Suzuki Swift, tapi bedanya kalau misalnya Swift warnanya itu gelap, dia ini warnanya terang. Nah kita juga tahu kan kalau Swift itu dijual di berbagai belahan dunia termasuk Eropa. Sekarang kalau misalnya kita lihat audionya, dia modelnya tuh indes nyatu sama dashboard, dan dia juga pakai material yang bagus. Dia ini bukan plastik yang licin, tapi dia didesain seperti karet yang kasar, ini sedikit kasar tapi biar dipegang tuh enak. Dan dia punya fitur bisa memutar USB, CD, MP3, tapi belum ada Bluetooth dan belum ada aux. Untuk AC juga fleksibel, kita bisa mengarahkan hembusannya ke kepala dan kaki, ke kaki aja, atau ke kaca depan biar kalau misalnya kaca itu nggak berembun gitu. Nah dia juga USB itu dicolokin di sebelah sini. Dia juga punya colokan untuk listrik, tapi dia nggak ada lighter karena nggak boleh ngerokok ya. Dia juga punya tuas transmisi tuh di sini dilapis kulit dan ada aksen silver. Dipegang tuh enak gitu. Nah dia juga punya tempat penyimpanan yang cukup praktis di sini. Dia di sini juga ada, jadi bisa buat taruh barang-barang yang kecil. Dan untuk glove boxnya dia tuh lumayan lega, jadi bisa luasnya nyimpen barang. Dan dia punya cup holder yang cukup praktis penggunaannya, jadi nggak terlalu makan tempat. Juga kalau misalnya kita perhatiin tuh di AC ini kita punya aksen silver yang sama seperti kita di door trim. Nah Jut, gimana di belakang? Ya iyalah, dia tidur. Woi bangun. Oh, udah. Oh ya udah ya. Bebas belakangnya. Ayo lanjut belakang deh. Ya kita masuk ke baris kedua Suzuki R3, dan di sini dia menerapkan konsep low floor high seat yang otomatis kita menjadi menujam ke bawah. Kaki kita di sini terlihat dibandingkan Avanza kan modelnya gini ya, dia lebih selonjor. Kalau kita menujam ke bawah di R3 ini. Terus kita coba sliding seat, kita coba majuin ke depan. Nah pas dimajuin ke depan ini memang mentok, tapi karena dia menerapkan konsep low floor high seating, dia jadinya menujam ke bawah dan ini masih terlihat lega, masih berasa lega menurut gua. Terus kita mundurin lagi. Nah di sini dia punya handrest yang nggak ada di low MPV lainnya, sehingga duduk di sini tetap nyaman buat gua ngerasa nyaman duduk di sini. Terus dia juga punya kontur ya, konturnya bagus dan dia juga tebel. Tapi ini memang penyakit mobil yang berwarna krem, karena dia gampang sekali kotor ya, noda-noda gini. Tapi kalau kayak di Avanza, Veloz atau enggak Mobilio RS yang dia modelnya hitam, dia mengaburkan warna-warna atau noda-noda yang seperti ini ya. Nah
mungkin untuk solusi untuk mobil-mobil dengan jok bag kayak gini, jok rem itu dengan menambahkan cover jok agar lebih rapi dan lebih bersih aja. Nah, coba lu duduk ke bangku baris ketiga deh. Oke. Nah, gimana? Tinggi kita kan sekitar 175 180 kan ya. Nah. Nah, di sini sebenarnya kepala gue udah mentok, tapi untuk kaki masih enak. Oh gitu. Coba lu majuin dikit. Maju ya. Nah, terus gua pantatnya agak dimajuin deh, duduknya agak malas gini. Ini masih enak. Oh gitu. Nah, Sekarang berarti coba lu mundurin. Aduh, sakit. Oh sorry. Nah, tapi untuk R3 ini sangat lengkap karena untuk baris kedua dan ketiga dia udah dikasih seat belt dan ada cup holder juga. Buat barang-barang juga praktis, dan juga dikasih headrest, dan bahan nggak kayak Mobilio, dia tuh dikasih jok yang tebal. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya pengen dibikin lebih lega, caranya dia harus dikasih kursi yang tipis kayak Mobilio, tapi Suzuki nggak mau menurunkan level material dari E3 ini biar kita dapat kenyamanannya. Nah, sekarang kita akan bahas bagasi dari Suzuki R3 ini. Nah, kita buka pintunya. Pertama, dia punya sok penyangga ini yang cukup panjang. Jadi kalau misalnya gue maju ke sini, kepala gue nggak akan mentok sama pintu bagasinya. Nah, dia ini punya karpet pelapis bagasi yang bagus. Dan juga kalau misalnya kita tarik yang ini, kita akan melihat kalau penyimpanannya yang sangat rapi. Suzuki juga nggak tanggung-tanggung ya. Untuk material di bagian belakang ini dia materialnya sangat bagus, sama kayak di depan, dan celah-celahnya pun gap-gapnya dibuat sangat rapat, sangat detail. Nah, untuk melipat kursi belakang pun cukup mudah karena headrestnya tinggal diturunin, dan di sini ada tuas yang bisa kita tarik. Kita akan mendapatkan ruang bagasi yang rata-rata. Meskipun tadi waktu kursi ditegakkan, bagasi tidak begitu luas, tapi setelah kita lipat kita akan mendapatkan bagasi yang luas. Dia juga punya penutup biar ini bisa rata lantai. Jadi kita nggak, kalau misalnya kita nggak dapet ini, kita bisa ngeliat bagian kolongnya yang nggak rapi. Jadi kalau ditutup biar rapi. Dia juga punya ini tempat penyimpanan dongkrak, itu dia simpan di sini. Tapi kita nggak bisa menyimpan perasaan kita pada di sini. Dan material ini bagus. Kita nggak akan menemukan model kiramas seperti MPV yang sebelah. Oke. Nah, untuk menambah ruang lagi juga gampang. Yuk, asisten baru, tolong. Aduh, kok gua sih jadiin gini? Udah, bantuin aja. Terus mundurin. Ya, kita mendapatkan bagasi yang rata lantai. Untuk mengembalikan kursi belakangnya juga cukup mudah. Sekali tarik hingga langsung kursi belakangnya tegak lagi. Dan kita juga untuk ban cadangannya kita harus membuka di sini, tidak sepraktis spin, karena kalau spin kan ban serepnya ada di bawah sini, di bawah bagasi. Nah, dia juga tuh punya finishing pintu bagasi tuh yang bagus, celah saya rapi, jadi nggak goyang-goyang dan nggak bisa ditolak sampai ketemu tempat penyimpanan rahasia. Oke, sekian part 1 dari review Suzuki R3 bagian eksterior dan interior. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Karena apa? Karena semakin banyak yang like, semakin banyak yang nonton, maka makin cepat part 2 akan diuploadnya. Salam! 2 jari.